Bab 706. Raja Srafon memberontak. Dewi sangat terkejut hingga dia hampir berdiri dari kursi naga. Terdengar juga suara terkesiap di aula. Kekuatan pasukan kota teratai dari Raja Srafon hanya setingkat di bawah pasukan serigala milik Danis. Jika Raja Srafon memberontak, Bratajaya akan berada dalam masalah internal dan eksternal. Danis sedang berperang melawan orang-orang suku Tawari di perbatasan utara, jadi mustahil baginya untuk pergi ke kota teratai untuk melawan Raja Srafon. Paduka Kaisar, Raja Srafon kini telah merebut kota Tamanjati dan sedang menuju kota Perai. Kota Tamanjati telah direbut dan mereka akan menyerang kota Perai, teriak Yuda, lalu membungkuk sambil memegang gioknya ketika berkata, Paduka Kaisar, situasi pertempuran mendesak, mohon kirim pasukan untuk menyerang segera. Semua kantor. Dewi menatap deretan jenderal di aula. Siapa di antara kalian yang bersedia menyerang Raja Srafon? Aula itu sunyi, tidak ada jawaban. Bratajaya memiliki lebih sedikit pria daripada wanita. Selain Danis, jenderal lainnya tidak memiliki cukup pasukan untuk bersaing dengan Raja Srafon. Paduka Kaisar, Yuda berbicara lagi. Aku merekomendasikan dua jenderal, yaitu Ardian dan Galang. Ardian adalah jenderal tingkat pertama kavaleri, sedangkan Galang adalah jenderal tingkat 3. Mereka adalah sepasang jenderal dengan prestise besar di ketentaraan. Mereka adalah pilihan terbaik untuk melawan pemberontak kali ini. Aku mendukung usulan itu. Miko masih secepat biasanya. Sebelum suara Yuda benar-benar terlontar, dia sudah menimpali. Aku juga mendukung usulan itu. Aku dan yang lain mendukung usulan itu. Suara-suara pendukung mulai naik di aula. Orang yang cerdas dapat melihat bahwa Yuda berniat memaksa Ardian dan Galang untuk mati. Ardian dan Galang memang memiliki prestise yang besar di ketentaraan dulu, tetapi kekuatan militer mereka telah lama dilemahkan oleh Yuda. Sekarang satu-satunya hal yang dapat dipimpin oleh mereka adalah batalion patroli yang baru saja diambil alih Galang dari Kemal. Batalion patroli adalah sekelompok prajurit muda yang telah mengikuti Kemal selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu apa-apa selain makan, minum, berzina, dan berjudi. Jika mereka diminta untuk melawan pasukan kota teratai, mereka mungkin akan melarikan diri begitu melihat musuh. Di aula, jenderal berpangkat tertinggi adalah Ardian dan Galang. Mereka harus menerima ekspedisi tersebut. Setelah sidang pengadilan, di aula harmoni tertinggi milik Dewi. Suasana agak muram. Ardian dan Galang berdiri di depan Dewi. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia, kata Dewi. Jika mereka tidak pergi, mereka tetap akan mati. Jika mereka pergi, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, ucap Arjuna yang baru datang. Dewi berkata dengan marah. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini jelas-jelas jebakan yang dibuat oleh Yuda? Dia ingin membunuh Ardian dan Galang. Paduka Kaisar. Arjuna memberi hormat. Petik 2. Tentu saja aku tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Yuda. Kalau tidak, kenapa Raja Srafon memberontak begitu Jenderal Galang mendapatkan kembali posisi pemandu umum dan mengambil alih kamp patroli? Kalau tahu, kenapa kamu masih membiarkan Ardian dan Galang pergi? Apa yang bisa mereka andalkan untuk bertarung? Mengandalkan orang-orang tak berguna di kamp patroli itu. Arjuna mengibaskan tangannya. Tentu saja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mereka. Bukankah kota Perai ada pengawal wanita milikku dan pasukan pertahanan kota milik Esan? Arjuna, pasukan kota teratai bukanlah bandit biasa. Mereka pemberani dan pandai bertarung. Kekuatan tempur mereka hanya satu tingkat di bawah pasukan serigala Danis. 11. Mengira Arjuna tidak mengerti pasukan kota teratai, Galang pun menjelaskannya kepada Arjuna. Serigala Utara dan Harimau Selatan, bukan? Semua orang di Bratajaya tahu tentang itu, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Galang mengangguk. Baiklah kalau kamu tahu. Setelah itu, Galang berbalik memberi hormat kepada Dewi. Ia lalu berkata dengan suara lantang dan kuat. Yang mulia, hamba bersedia bertempur. Hamba pasti akan memberikan hasil yang memuaskan bagi yang mulia. Tidak. Ardian adalah orang pertama yang menolak. Jika memang harus pergi, akulah orangnya. Bab 707. Kalian jangan rebutan. Yuda merekomendasikan kalian berdua di pengadilan, kalian tidak mungkin bisa tetap tinggal di ibu kota walau ingin, kata Arjuna. Yuda memang ingin membunuh kita. Ardian mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh kebencian. Lebih tepatnya, Yuda ingin membunuh kita semua. Selama kita tidak berpihak pada mereka, mereka tidak akan membiarkan kita hidup, jadi. Arjuna berkata dengan suara yang dalam. Kita tidak boleh menghela napas di sini. Kita harus menyelamatkan nyawa kita dan menyingkirkan Raja Srafon. Tapi, Dewi masih mengerutkan kening. Sulit untuk menyingkirkan Raja Srafon, kamp patroli. Meskipun mendiang Kaisar telah mengurangi jumlah pasukan kota teratai, sekarang masih ada 50.000. Raja Srafon adalah orang yang kejam.
Saat melatih tentara, dia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Di bawah pelatihan kejam Raja Srafon, pasukan kota teratai sama ganasnya dengan serigala dan harimau. Meskipun keempat roli galang juga memiliki 50.000 orang, mayoritas adalah orang-orang manja di rumah. Selain itu, Kemal tidak bisa melatih tentara. Sekarang 50.000 tentara di keempat roli tidak memiliki kemampuan, selain menggertak rakyat. Jangankan melawan pasukan kota teratai milik Raja Srafon, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan bandit dari Gunung Makmora. Solusi selalu lebih banyak daripada masalah. Paduka Kaisar, kita pasti akan menang. Kamu akan pergi juga. Dewi menatap Arjuna dengan terkejut. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi, aku tidak ingin berpisah denganmu. Petik 1. Kalimat tersebut hampir keluar dari mulut Dewi. Dewi mengibaskan lengan bajunya, kemudian menggunakan nada yang galak untuk menutupi kepanikannya. Melawan pemberontak tidak sama dengan menumpas bandit. Kamu tidak pernah berperang, bagaimana kamu bisa? Jika kamu pergi, kamu akan mati sia-sia. Kalau begitu, Yuda akan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Jika aku tidak pergi, apakah Yuda tidak akan membunuhku? Setelah dia membunuh semua orang di sekitarku, maka giliran aku. Paduka Kaisar, sekarang bukan saatnya menggunakan perasaan. Arjuna juga membantah Dewi dengan serius. Aku menggunakan perasaan. Aku. Ratna berdeham pelan. Sikap dan nada Dewi saat ini tidak ada bedanya dengan wanita. Kamu. Dewi memaksa dirinya untuk tenang. Arjuna, kamu mengabdikan diri untuk Bratajaya. Kamu ingin pergi untuk melawan pemberontak, aku setuju. Tapi jika kamu mundur di tengah jalan, aku akan menghukummu dengan keras. Dewi masih sangat marah. Dia mengucapkan kalimat kedua dengan penuh penekanan. Arjuna tersenyum tipis lalu membungkuk. Petik 2. Terima kasih atas izin Paduka Kaisar. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Jenderal Ardian dan Jenderal Galang juga akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Jika Paduka Kaisar tidak bisa merelakan Yang Mulia Arjuna, antarkan saja. Kenapa harus melihat dari sini? Tanya Ratna dengan bibir cemberut kepada Dewi yang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan saksama. Ratna, kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku akan. Dewi mengulurkan tangannya untuk menggelitik Ratna. Ratna paling takut geli. Dia segera memohon, Paduka Kaisar, aku salah, aku salah. Masih ada hal penting yang ingin aku laporkan kepada Paduka Kaisar. Dewi berhenti setelah mendengar hal penting. Apa? Cepat laporkan. Ketika Yang Mulia Arjuna pergi tadi, dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan datang ke istana malam ini. Inikah hal pentingnya? Dewi memelototi Ratna, kemudian mengulurkan tangannya untuk lanjut menggelitik Ratna. Ah! Ratna mengelak dan berpura-pura terkejut. Ternyata kedatangan Yang Mulia Arjuna ke istana malam-malam tidak penting. Kalau begitu aku akan memberitahu Yang Mulia Arjuna untuk tidak datang malam ini. Saat dia berkata demikian, Ratna mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Ratna baru saja berjalan ke depan pintu aula harmoni tertinggi, Dewi sudah memanggilnya. Suruh dia cepat, permaisuri sedang menunggunya. Bab 708. Langsung katakan saja jika Paduka Kaisar sendiri yang menunggu, kenapa harus bawa-bawa permaisuri? Ratna berlari keluar dengan cepat, karena... Bam! Sebuah batu tinta menghantam tempat Ratna berdiri tadi. Sudah 10 hari sejak terakhir kali Arjuna masuk istana. Setelah 10 hari tidak berjumpa Arjuna, Naila seperti rumput yang akan mengering di ladang. Ketika Arjuna datang, dia memeras Arjuna dengan sekuat tenaga. Sedangkan Dewi dan Kasim yang bertugas sama sekali tidak peduli. Mereka membiarkan Naila mengganggu Arjuna hingga dini hari, Arjuna baru keluar dari istana permaisuri. Sudah lewat tengah malam, tidak leluasa untuk meninggalkan istana. Kamu bisa tinggal di aula harmoni tertinggi hari ini. Setelah kembali ke aula harmoni tertinggi, Dewi meninggalkan kalimat tersebut dengan dingin, lalu dia pergi ke aula dalam untuk mengganti pakaian pelayannya. Apa yang terjadi? Arjuna tertegun. Apakah Dewi tidak mengizinkannya meninggalkan istana? Beberapa kali sebelumnya ketika dia mengunjungi selir bijaksana Intan, hari juga sudah sangat larut. Namun, Dewi selalu menemukan cara untuk mengantarnya keluar dari istana. Ketika keluar, Dewi melihat Arjuna masih berdiri diam, dia pun bertanya dengan nada dingin. Kenapa kamu masih berdiri di luar? Cepat masuk dan ganti pakaianmu. Oh, baik. Arjuna menyengir, kemudian berlari ke aula dalam dengan cepat. Dewi sudah lama tidak mengizinkan siapapun masuk ke aula dalam ini. Begitu masuk ke aula dalam, Arjuna langsung menanggalkan pakaiannya. Jubah naga ini sangat indah, tetapi ukurannya adalah ukuran Dewi sehingga kekecilan di tubuh Arjuna. Kenapa kamu berganti pakaian di sini? Dewi menutupi wajahnya dengan tangannya, kemudian berbalik. Tangan Arjuna yang menanggalkan pakaian pun berhenti bergerak. Memangnya kamu masih kurang sering melihat tubuhku?
Kamu barusan melihat selama 4 jam. Setiap kali Arjuna dan Permaisuri melakukan hal itu, Dewi selalu berada di samping. Setelah melihatnya berkali-kali, Dewi pasti sudah tahu persis di mana tahi lalat Arjuna, bahkan posisi yang dia sukai. Sekarang berbeda dengan tadi. Wajah Dewi sedikit memerah. Apa bedanya? Arjuna berjalan ke depan Dewi. Arjuna bertanya dengan tulus. Apakah dia sudah terlalu sering melakukan kegiatan itu akhir-akhir ini? Ah! Dewi menendang. Mesum, cepat ganti bajumu. Wah! Arjuna menghindar, kemudian dia mengenakan pakaian tidurnya sambil berkata, untung saja aku menghindar dengan cepat. Kalau tidak, aku beritahu, kebahagiaanmu selama sisa hidupmu pasti sudah hilang. Jangan menyanjung dirimu sendiri, aku tidak mungkin menikahimu. Dewi mendengus. Kamu mengerti, kebahagiaan, yang kumaksud. Bagus, tampaknya sebenarnya kamu tidak semembosankan penampilan luarmu, komentar Arjuna sambil terkikik. Rona merah di wajah Dewi yang baru saja mereda, muncul lagi. Siapa yang mengerti apa yang kamu katakan? Setelah mengucapkan itu, Dewi berbalik, lalu mulai menarik kain sutra putihnya. Ketika Dewi hendak melompat, dia tiba-tiba berhenti. Dia berjalan menuju lemari, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu. Setelah itu, dia berjalan ke sofa naga, duduk, lalu berkata dengan dingin. Kemarilah. Baik, istriku tersayang. Arjuna berjalan mendekat dengan gembira. Dewi membuka kotak kayu yang berisi berbagai senjata tersembunyi untuk membela diri. Dia mengeluarkannya satu persatu, lalu menjelaskan kepada Arjuna apa saja senjata itu. Ini adalah tetesan darah. Ini adalah anak panah lengan bunga plum. Ini adalah bulu merak. Dewi tidak hanya menyebutkan nama-namanya, tetapi juga menunjukkan kepada Arjuna cara menggunakannya. Arjuna sangat terpesona oleh senjata-senjata itu. Apa kamu memperhatikan dengan seksama? Apa yang kamu tertawakan? Dewi waspada. Istriku tidak hanya cantik, tapi juga lincah dalam menggunakan senjata tersembunyi. Tentu saja aku tertawa, jawab Arjuna sambil tersenyum. Seriuslah. Dewi memelotot. Baik, istriku tersayang. Arjuna duduk tegak, patuh seperti siswa sekolah dasar. Bab 709. Ini adalah tetesan darah. Ini adalah anak panah lengan bunga plum. Ini adalah bulu merak. Karena takut Arjuna tidak bisa menggunakannya, Dewi menjelaskannya untuk kedua kali. Sudah. Arjuna mencekal tangan Dewi, lalu menariknya ke sisinya. Tidak perlu jelaskan lagi, sudah larut malam, tidurlah lebih awal. Kamu harus menghadiri sidang pagi besok. Arjuna ingin membawa Dewi ke kasur. Setelah sekian lama dia datang ke zaman ini, dia belum pernah memeluk istri tertuanya sambil tidur. Alhasil, begitu Arjuna menggendong Dewi ke kasur, Dewi tiba-tiba tersadar. Dasar mesum. Dewi langsung menendang dada Arjuna. Aduh. Arjuna menyentuh dadanya dan berpura-pura kesakitan. Kamu benar-benar tega. Sakit sekali. Jaga ucapanmu, suami dari mana? Aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak akan menikah. Wah, kamu jelas-jelas sudah menjadi menantu keluarga Kusumo. Tak disangka kamu tidak mau mengakuinya. Dasar wanita tak bertanggung jawab. Arjuna bersikap menyebalkan. Penggunaan, kata-katanya membuat Dewi marah sekaligus malu. Aku tidak mengakui. Kita memang pernah menikah, tapi kita tidak pernah melewati malam pertama. Sekalipun kita tidak melewati malam pertama, kamu tetap istriku. Sekarang kamu malah tidak mengakuinya. Kamu memang wanita tak bertanggung jawab. Kamu, sejak kamu bilang akan pergi ke medan perang, aku terus mengkhawatirkanmu, takut kamu akan melakukan kesalahan, tapi kamu masih punya pikiran untuk. Setelah menunggu beberapa detik, Arjuna tidak mendengar Dewi melanjutkan bicaranya. Begitu dia mendongak, dia melihat pelupuk mata Dewi sedikit merah. Arjuna mendongak, dia segera berbalik lalu pergi. Mati saja kalau kamu mau, apa hubungannya denganku? Tak. Pada saat Dewi berbalik, setetes air jatuh dari tubuhnya. Meskipun kaki Dewi telah menginjak tetesan air, Arjuna masih melihatnya dengan jelas. Dia juga sangat jelas bahwa itu bukan setetes air, melainkan air mata. Maaf, kamu mengajariku dengan begitu serius, aku malah terus bercanda. Aku melihatmu begitu mengkhawatirkanku sehingga ingin kamu rileks, tapi tak disangka. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Kamu. Arjuna menarik Dewi ke dalam pelukannya, memaksanya untuk bertatapan dengannya. Masih tidak mau mengaku. Lepaskan aku. Tidak. Arjuna memeluknya lebih erat. Kecuali kamu meminta Ratna untuk menangkapku. Kamu. Dewi memalingkan wajahnya, masih tampak dingin dan sombong. Namun, bibirnya yang sedikit gemetar mengkhianatinya. Dalam sikap keras kepalanya, ada kepahitan yang tak terjelaskan. Dewi yang menduduki jabatan tinggi menjalani kehidupan sepi yang penuh kecemasan. Kedatangan Arjuna membuat kehidupannya menjadi sedikit lebih baik. Akan tetapi, sekarang dia malah
Jika kamu khawatir atau sedih, katakanlah. Jangan menyimpannya di dalam hati. Aku akan membawa semua senjata tersembunyi yang kamu berikan kepadaku. Kamu tahu juga kemampuanku. Aku tidak punya masalah untuk melindungi diriku sendiri. Arjuna tidak tega, jadi dia mengatakannya dengan lembut. Melihat Dewi masih tidak senang, Arjuna menyengir lagi. Aku benar-benar tidak akan mati. Aku belum tidur bersamamu, bagaimana mungkin aku mati? Mesum. Aduh. Arjuna berteriak sambil memegangi kakinya yang diinjak Dewi. Kamu pantas mendapatkannya. Dewi berbalik untuk membalas ucapan Arjuna, kemudian melompat ke atas sutra putih. Tidurlah, jika kamu bersuara lagi, aku akan memberimu pelajaran. Kamu terlalu galak, seperti seekor singa betina. Buk. Sebatang anak panah dipaku tepat di depan jari kaki Arjuna, kurang dari 1 milimeter dari jari kakinya. Arjuna bahkan tidak berani bernapas. Wanita ini benar-benar ganas. Raja Sravon memiliki 50.000 prajurit elit, senjatanya juga ditempa dengan baik. Raja Sravon telah menantang untuk bertempur ke ibu kota, prajuritnya sekarang bersemangat tinggi. Saat Arjuna hendak tertidur, suara khawatir Dewi pun terdengar di telinganya. Semangat tinggi. Aku akan menurunkannya, ujar Arjuna dengan acuh tak acuh. Tapi bagaimana kita bisa bertarung dengan orang-orang di kamp patroli yang tidak berguna? Dewi masih sangat putus asa. Bukankah masih ada penjaga wanita yang aku latih dan pengawalnya Esan? Biar. Tatapan Arjuna tegas, Raja Sravon rasakan apa itu dikeroyok secara diam-diam.